Jiwa terpilih. Saat ini, ada sesuatu yang tak terbantahkan sedang bergeser di kosmos. Mau kamu sadari atau tidak, kamu sudah terlibat di dalamnya. Kamu telah merasakannya. Tidurmu terasa tidak teratur, emosimu lebih tinggi dari biasanya, dan pikiranmu terasa seperti bukan sepenuhnya milikmu. Itu bukan kebetulan. 3 kekuatan astrologi besar sedang bertabrakan saat ini. Jenis pertemuan seperti ini sangat jarang terjadi. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi sekarang? Dan yang lebih penting, apa artinya untukmu? Kenyataannya, tidak semua orang akan mampu menghadapinya dengan baik. Jangan salah, jika kamu tidak siap, kamu akan merasakan konsekuensinya. Sesuatu sedang berubah. Udara terasa berbeda. Waktu seolah berjalan tidak biasa. Karena hari ini bukan sekadar hari biasa, ini adalah sebuah gerbang. Ambang antara apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Dan inilah bagian yang tidak banyak disadari orang. 3 kekuatan besar bertabrakan sekaligus. Masing-masing sudah sangat kuat sendirian, tetapi ketika bersatu, mereka menciptakan gelombang energi yang begitu intens, hingga terasa di pikiran, emosi, bahkan jiwa. Banyak yang akan mengabaikannya, menganggapnya sebagai malam tidur buruk, suasana hati aneh, atau kebetulan belaka. Namun, bagi mereka yang selaras secara spiritual, ini tidak mungkin diabaikan. Tabir menjadi tipis, dan realitas terasa lebih dekat. Seperti ada sesuatu di balik tirai yang mencoba menampakkan dirinya. Sinkronisitas akan meningkat, mimpi-mimpi yang hidup, pertemuan aneh, perasaan yang tak terjelaskan bahwa sesuatu sedang bergeser di balik layar. Dan mereka benar, ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang terbentuk, dan begitu itu terjadi sepenuhnya, tidak ada jalan kembali. Gerbang ini tidak tertutup, malah semakin kuat. Kebanyakan orang berpikir bahwa begitu tanggal berlalu, energinya memudar. Tapi bukan begitu cara portal bulan purnama 212 bekerja. Hari ini adalah saat portal itu benar-benar aktif. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda, untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Saat ini, kamu berdiri di energi pelepasan dan penyelarasan ulang. Portal ini sedang memutus ikatan, menutup bab, dan menggeser garis waktu dengan cara yang mungkin belum kamu sadari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak menjauh dari hidupmu akhir-akhir ini? Atau bagaimana orang lain yang mungkin sudah lama tidak kamu pikirkan tiba-tiba muncul kembali? Itulah pekerjaan portal. Ini adalah kalibrasi ulang kosmik. Segala sesuatu yang tidak selaras dengan jalan jiwamu sedang dihapus. Segala sesuatu yang memang untukmu sedang ditarik lebih dekat. Kamu tidak memilih siapa yang tetap tinggal dan siapa yang pergi. Portal yang melakukannya. Inilah sebabnya kamu mungkin merasa sedikit aneh, bingung, bahkan bernostalgia untuk sesuatu yang tak bisa kamu namakan. Itulah pergeseran energi yang terjadi di balik layar. Dan ini belum selesai. Saat kita bergerak ke fase berikutnya, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Lupakan kencan makan malam atau coklat Valentine. Tahun ini, 14 Februari adalah peristiwa spiritual. Kita sedang melangkah ke dalam portal cinta, jendela energi yang sedang membentuk ulang cara kita terhubung. Bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Apakah kamu mulai mempertanyakan hubunganmu? Merasa bahwa luka emosional lama muncul kembali? Itu bukan kebetulan. Alam semesta sedang memaksamu untuk melihat apa arti cinta yang sesungguhnya bagimu. Cinta bukan hanya romansa. Itu adalah resonansi. Baik kamu lajang atau dalam hubungan, portal ini sedang memprogram ulang hatimu. Koneksi yang melayani dirimu yang lebih tinggi akan menguat. Yang tidak selaras akan mulai terasa berat. Dan dengan Mercury memasuki Pisces pada saat yang sama,
Bersiaplah untuk percakapan mendalam di tingkat jiwa. Bersiaplah untuk kebenaran-kebenaranmu yang tak bisa lagi diabaikan. Satu pertanyaan sedang diajukan kepadamu. Apakah hubunganmu selaras dengan siapa dirimu yang sedang berkembang? Karena apa yang terjadi dalam portal ini akan menentukan arah sepanjang tahun ini. Dan percayalah, ini baru permulaan. Apakah kamu siap dengan apa yang akan datang? Kamu sudah berada di tengah perubahan kosmik ini. Tidurmu terasa aneh, emosimu melonjak, dan pikiranmu terasa asing. Itu bukan kebetulan. 3 kekuatan astrologi besar sedang bertabrakan, dan ini sangat jarang. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi sekarang? Dan lebih penting lagi, apa maknanya bagimu? Kenyataannya, tidak semua orang bisa menangani ini dengan baik. Jika kamu tidak siap, kamu akan merasakan dampaknya. Udara terasa berbeda, dan waktu seakan melambat. Karena hari ini bukan hari biasa. Ini adalah gerbang, ambang batas antara masa lalu dan masa depan. Inilah saat koneksi telepati akan meningkat. Beberapa dari kalian akan merasakan hubungan telepati yang dalam dengan orang lain, terutama dengan mereka yang selaras secara spiritual. Percakapan akan terasa intuitif. Kamu akan tahu apa yang seseorang akan katakan sebelum mereka mengatakannya. Kamu mungkin bahkan mulai menerima pesan dalam mimpi atau kilasan wawasan secara acak. Tabir antara hati semakin tipis. Namun, ada peringatan di sini. Tidak semua yang terlihat seperti apa adanya. Energi ini begitu kuat, begitu emosional, hingga bisa membaurkan garis antara kebenaran dan ilusi. Kamu mungkin merasa seseorang adalah yang tepat, padahal sebenarnya kamu hanya terjebak dalam fantasi. Kamu mungkin berpikir telah mendapatkan pencerahan besar, padahal itu hanyalah euforia sementara. Intuisi sedang meningkat, tetapi begitu juga dengan penipuan diri. Gunakan waktu ini untuk terhubung, merasakan, dan membuka dirimu. Tetapi tetaplah berpijak di bumi. Jika sesuatu terasa terlalu indah untuk jadi kenyataan, beri waktu. Karena ketika energi ini mereda, kamu akan melihat segalanya dengan jelas, dan beberapa dari pencerahan itu akan mengubah segalanya. Kata-kata sebagai mantra. Perhatikan. Ini kata-kata adalah mantra, dan dalam 48 jam ke depan, kata-kata akan terasa berbeda. Terkadang, kata-kata yang sederhana mampu membawa makna yang mendalam, dan dalam waktu tertentu, kata-kata tersebut bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan. Mereka bisa menjadi petunjuk, peringatan, atau bahkan kekuatan penyembuhan yang tersembunyi. Pernahkah kamu mendengar seseorang mengucapkan kalimat yang tampaknya acak dan tanpa makna yang jelas, namun tiba-tiba kata-kata tersebut terus terngiang di kepalamu? Sebuah kalimat yang entah bagaimana, dengan cara yang misterius, terasa seperti ditujukan khusus untukmu. Mungkin itu berupa nasihat yang begitu tepat, peringatan yang membuatmu terdiam, atau bahkan sebuah pujian yang begitu pas, sehingga kamu merasa tak bisa mengabaikannya begitu saja. Momen seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak menyadarinya. Kata-kata yang tidak sengaja terucap bisa menyentuh bagian terdalam dari diri kita, dan mereka tetap tinggal di dalam pikiran kita, membentuk perspektif atau membuka jalan menuju perubahan. Itulah mengapa penting untuk memperhatikan kata-kata yang kita dengar, terutama dalam periode tertentu, ketika energi alam semesta berperan lebih aktif dalam mempengaruhi cara kita berbicara dan memahami satu sama lain. Bersiaplah, karena dalam waktu dekat, hal ini akan semakin sering terjadi. Mulai sekarang hingga hari Valentine, kamu akan merasakan bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk dirimu sendiri, akan memiliki dampak yang lebih dalam. Energi bulan purnama yang masih terasa, portal 212 yang masih terbuka, dan pergeseran Merkurius ke Pisces, semuanya memengaruhi cara kita berbicara, mendengar, dan berinteraksi dengan dunia sekitar.
Bulan purnama memiliki kekuatan untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita. Ketika bulan berada dalam fase purnama, energi ini memperkuat intuisi dan memberi kita kemampuan untuk melihat dengan lebih jelas. Tidak hanya dunia di sekitar kita, tetapi juga pikiran dan perasaan kita sendiri. Hal ini juga berlaku untuk kata-kata yang kita dengar dari orang lain. Mereka bisa lebih dari sekadar ungkapan biasa. Kata-kata tersebut bisa menjadi cermin dari keadaan batin seseorang, atau bahkan tanda dari alam semesta yang ingin kita perhatikan lebih dalam. Portal 212 yang masih terbuka membawa energi yang mendalam dan penuh potensi untuk pertumbuhan pribadi. Angka-angka ini sering diartikan sebagai simbol perubahan besar dan peralihan menuju fase baru dalam hidup kita. Ini adalah saat yang tepat untuk mulai membuka diri terhadap pesan-pesan yang datang dari luar diri kita. Pesan yang disampaikan melalui kata-kata orang lain. Sebuah kalimat yang terucap di tengah percakapan biasa bisa membawa makna yang jauh lebih besar jika kita hanya mau mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Pergeseran Merkurius ke Pisces yang memengaruhi cara kita berkomunikasi juga akan mempengaruhi komunikasi kita dengan orang lain. Merkurius adalah planet yang berhubungan dengan pikiran, percakapan, dan komunikasi. Ketika Merkurius bergerak ke Pisces, energi komunikasi kita akan lebih dipengaruhi oleh intuisi dan perasaan daripada logika dan rasio. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan apa yang tidak terucap dan memahami apa yang tersirat dalam kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Bahkan, kata-kata yang tampaknya ringan dan tidak serius bisa mengandung pesan yang sangat mendalam. Dalam periode ini, orang-orang di sekitar kamu, bahkan yang tidak bermaksud memberikan nasihat atau petunjuk, mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan sesuatu yang sangat relevan untuk perjalananmu. Mereka mungkin berkata sesuatu dengan cara yang santai, tanpa sadar bahwa kata-katanya bisa mengubah cara pandangmu terhadap suatu masalah. Atau mungkin sebuah percakapan berubah arah secara tak terduga, mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan yang kamu tidak sadari. Kata-kata mereka bisa menjadi petunjuk yang kamu butuhkan, meskipun mungkin pada awalnya terasa menantang atau mengejutkan. Mungkin juga seorang asing yang tidak memiliki hubungan langsung denganmu, mengucapkan sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang terasa seperti takdir. Kalimat yang terucap bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranmu. Itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang bekerja dengan cara yang misterius, menghubungkanmu dengan orang lain dan memberi pesan yang lebih dalam melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Segala sesuatu terjadi dengan alasan, dan kadang-kadang kata-kata yang kita dengar bisa menjadi bagian dari skenario yang lebih besar yang sedang disusun untuk kita. Penting untuk diingat bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa membangun atau menghancurkan, memberi inspirasi atau menimbulkan keraguan, membuka pintu menuju peluang baru, atau mengunci kita dalam rasa takut dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga harus lebih peka terhadap kata-kata yang kita dengar. Ketika kita mendengarkan dengan hati yang terbuka, kita akan lebih mudah menerima pesan yang datang kepada kita, baik itu dalam bentuk nasihat, peringatan, atau pengingat dari diri kita sendiri. Dalam 48 jam ke depan, perhatikan kata-kata yang mengisi hari-harimu. Mungkin akan ada kalimat yang terasa sangat tepat, sesuatu yang berbicara langsung kepada hatimu. Jangan abaikan kata-kata ini. Mereka mungkin adalah pesan yang kamu butuhkan untuk melangkah maju, untuk menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, atau untuk mengingatkanmu akan tujuan yang lebih besar dalam hidup ini. Gunakan kata-kata sebagai mantra, dan biarkan mereka membimbingmu melalui perjalanan ini dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Jadi, perhatikan setiap kata yang terucap dalam percakapan, karena mereka lebih dari sekadar bunyi. Mereka bisa menjadi jalan menuju pencerahan, kebijaksanaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu.
Alam semesta sedang berbicara. Ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini adalah alam semesta yang berbicara melalui orang-orang di sekitarmu. Terkadang, kata-kata yang mereka ucapkan terasa begitu membekas di dalam hati, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang disampaikan. Kamu mungkin tidak tahu mengapa kata-kata itu begitu kuat dan memengaruhi pikiranmu. Tetapi kamu pasti merasakannya. Sesuatu yang terasa berbeda. Seperti sebuah pesan yang ditujukan khusus untukmu. Ini adalah momen yang sering kali datang tanpa kita sadari, tetapi dampaknya bisa berlangsung lama. Kita semua tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, untuk memberikan kenyamanan atau menimbulkan keraguan. Tetapi apa yang lebih menarik adalah bagaimana kata-kata tersebut bisa membawa makna yang lebih dalam dari yang kita duga. Mereka bisa muncul begitu saja dalam percakapan sehari-hari, tanpa ada niat atau rencana dari pihak yang mengucapkannya. Namun dengan cara yang misterius, kata-kata tersebut bisa memiliki dampak yang besar. Mereka berbicara kepada kita lebih dari sekadar komunikasi biasa. Mereka berbicara dengan energi yang lebih besar, yang berhubungan langsung dengan perjalanan kita, tujuan kita, dan bahkan takdir kita. Dan inilah hal yang mengejutkan. Kamu mungkin juga melakukannya. Apakah kamu memperhatikan bahwa dirimu tanpa sadar mengungkapkan pikiran yang tidak direncanakan? Memberikan nasihat acak yang terasa datang dari tempat lain? Mungkin kamu sedang mengatakan sesuatu yang sangat dibutuhkan orang lain, meskipun itu tidak terlintas dalam pikiranmu sebelumnya. Kamu mungkin tidak sadar bahwa kata-kata yang keluar dari mulutmu bisa menjadi sumber kekuatan atau pengingat yang dibutuhkan oleh seseorang di sekitarmu. Dalam momen-momen seperti ini, kamu menjadi saluran bagi alam semesta untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih besar. Mungkin kamu sedang berbicara dengan teman, dan secara tidak sengaja mengucapkan kalimat yang terasa seperti nasihat yang sangat tepat pada waktunya. Atau mungkin kamu sedang berbicara dengan seorang kolega, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang begitu mendalam, hingga mereka terdiam sejenak, meresapi makna dari kata-kata itu. Ini adalah energi di mana orang-orang secara tidak sengaja meramalkan masa depan dalam percakapan santai. Ucapan yang terlewatkan bisa menjadi ramalan, dan kamu tiba-tiba menyadari bahwa komentar sepintas mengandung kebenaran yang lebih dalam. Kata-kata itu mungkin bukan hanya kebetulan, tetapi sebuah petunjuk yang ditawarkan oleh alam semesta. Fenomena ini sering kali terjadi tanpa kita sadari. Orang-orang bisa mengatakan sesuatu dengan cara yang ringan, tetapi kita bisa merasakannya dengan sangat dalam. Itu bisa berupa kalimat yang terdengar biasa saja, tetapi entah kenapa terasa begitu relevan dengan situasi yang sedang kita alami. Ini adalah momen di mana kita harus belajar untuk memperhatikan dengan lebih peka. Karena kata-kata yang terucap dalam percakapan sehari-hari bisa memiliki makna yang lebih besar dari yang kita duga. Mungkin itu adalah jawaban dari pertanyaan yang telah lama kita cari. Atau mungkin itu adalah pengingat untuk tidak terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Kamu mungkin berpikir bahwa itu hanya kebetulan atau sekadar ucapan biasa. Tetapi, jika kamu memperhatikan lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa alam semesta sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Kata-kata yang terucap dalam percakapan yang tampaknya tidak penting bisa mengandung makna yang sangat dalam. Mungkin itu adalah nasihat yang selama ini kamu butuhkan. Atau mungkin itu adalah pengingat tentang arah yang perlu kamu ambil dalam hidup ini. Alam semesta berbicara melalui orang-orang di sekitarmu, dan jika kamu terbuka untuk mendengarkan, kamu akan menyadari bahwa semuanya memiliki makna. Sebagian orang mungkin terlalu sibuk untuk menyadari hal ini. Mereka mungkin terjebak dalam rutinitas mereka, terburu-buru mengejar hal-hal yang tidak terlalu penting, dan mereka melewatkan pesan-pesan kecil yang sebenarnya sangat berarti. Tetapi jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat ini terjadi di mana-mana. Ketika kamu lebih hadir dalam setiap percakapan, ketika kamu lebih peka terhadap kata-kata yang diucapkan orang lain, kamu akan mulai melihat bagaimana kata-kata tersebut bisa menjadi petunjuk yang berharga. Jangan anggap remeh apa yang dikatakan orang kepadamu dalam 48 jam ke depan. Ada makna tersembunyi di balik kata-kata itu.
Jangan terburu-buru untuk mengabaikan atau melupakan sesuatu yang mungkin terlihat sepele. Jika sesuatu terasa penting, percayalah bahwa itu memang penting. Kata-kata yang terucap mungkin bukan hanya berasal dari orang yang sedang berbicara denganmu. Kadang-kadang, kamu bisa merasakan bahwa kata-kata itu datang dari tempat yang lebih tinggi, dari alam semesta yang berusaha menyampaikan pesan melalui saluran komunikasi yang tidak biasa. Ini adalah saat-saat di mana kamu bisa merasakan kedalaman dalam setiap kalimat, ketika kata-kata tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga energi yang mengandung makna yang lebih besar. Jika kamu cukup peka untuk mendengarkan, kamu akan tahu bahwa ada lebih banyak yang terjadi di balik kata-kata tersebut. Jadi, apakah kamu siap untuk mendengarkan? Siap untuk mendengar suara alam semesta yang berbicara melalui orang-orang di sekitarmu? Mulailah dengan memperhatikan lebih dalam, dengan mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan dengan menyadari bahwa kata-kata yang terucap bukan hanya kebetulan. Alam semesta sedang berbicara, dan melalui kata-kata itu, kamu akan menemukan petunjuk, pengingat, dan mungkin jawaban yang selama ini kamu cari. Ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, kamu akan menyadari bahwa setiap percakapan, setiap kalimat, bisa menjadi bagian dari perjalanan besar yang sedang kamu jalani. Jangan remehkan kata-kata yang diucapkan dalam waktu dekat. Mereka bukan hanya suara kosong, mereka adalah manifestasi dari energi yang lebih besar. Pesan dari alam semesta yang sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting. Jika kamu mendengarkan dengan hati yang terbuka, kamu akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, memiliki makna yang lebih dalam. Alam semesta sedang berbicara, dan sekarang saatnya untuk mendengarkan. Hari Valentine, kekuatan yang tersembunyi. Selama ini kita diajarkan bahwa Hari Valentine adalah tentang romansa, coklat, bunga, dan momen-momen indah yang dibagikan di media sosial. Citra hari ini seringkali dipenuhi dengan hati-hati yang dihiasi oleh kata-kata manis, janji-janji penuh kasih, dan ekspresi cinta yang mengalir di seluruh dunia. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa Hari Valentine yang kita rayakan sekarang sebenarnya bukan tentang cinta sama sekali? Bagaimana jika kita melihat hari ini dari perspektif yang berbeda dan menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang tersembunyi di balik makna yang telah dibangun oleh budaya modern? Sebelum disebut Hari Valentine, tanggal 14 Februari sebenarnya membawa energi yang jauh lebih liar, primitif dan gelap. Ini adalah tanggal yang terkait dengan festival Romawi kuno yang bernama Lupercalia, sebuah perayaan yang merayakan kesuburan, pemurnian, dan transformasi primal. Perayaan ini bukanlah ritual yang lembut dan puitis, seperti yang kita bayangkan tentang Hari Valentine hari ini. Sebaliknya, Lupercalia adalah sebuah momen yang penuh dengan intensitas yang mengguncang. Sebuah perjalanan spiritual dan fisik yang jauh lebih mendalam daripada sekadar memberikan bunga atau coklat. Ritual yang dilakukan pada Lupercalia bukan hanya sekadar pertukaran kata-kata manis atau pemberian hadiah. Selama perayaan ini, orang-orang akan berlari liar di jalanan, melakukan ritual kelahiran kembali yang melibatkan unsur-unsur alam dan energi bumi. Mereka akan merayakan kesuburan dan transformasi dengan cara yang sangat mentah, tanpa rasa takut terhadap kekacauan yang datang dengan pelepasan energi primal yang begitu kuat. Hari itu adalah saat ketika batas antara hasrat dan kekacauan, penciptaan dan kehancuran, cinta dan kehilangan menjadi sangat tipis. Momen ini menyatukan yang terberat dan yang terindah dalam kehidupan manusia. Dan ini adalah energi yang masih terasa meskipun zaman telah berubah. Ketika kita membahas Hari Valentine sekarang, kita seringkali tidak menyadari bahwa esensi dari hari itu jauh melampaui apa yang kita lihat di permukaan. Sebagai pengganti perayaan primal tersebut, kita lebih sering terfokus pada aspek cinta romantis yang ideal, yang seringkali didorong oleh harapan yang tidak realistis atau ekspektasi budaya. Namun, jika kita memperhatikan lebih dalam, kita bisa merasakan bahwa ada energi yang lebih besar yang sedang bekerja di balik perayaan ini. Energi kuno yang terhubung dengan transformasi, kelahiran kembali, dan pemurnian diri masih hadir.
meskipun kadang-kadang tersembunyi di balik lapisan romansa dan hadiah-hadiah manis. Penting untuk menyadari bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dengan cara yang lembut dan mudah. Cinta yang kuat dan transformatif seringkali datang melalui proses perubahan yang mendalam, melalui perjuangan, keraguan, dan juga melalui kesedihan dan kehilangan. Energi yang ada pada tanggal 14 Februari, meskipun mungkin tidak disadari oleh banyak orang, adalah energi yang mengingatkan kita akan perubahan besar yang bisa terjadi dalam hidup kita. Cinta yang sejati bukan hanya tentang kebahagiaan dan kenikmatan yang sementara, tetapi tentang pertumbuhan, pemurnian, dan kebangkitan. Ini adalah hari di mana kita bisa merasakan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita, yang memandu kita untuk melepaskan hal-hal lama yang tidak lagi melayani kita dan menyambut masa depan dengan keberanian. Dalam banyak budaya, perubahan dan transformasi seringkali digambarkan melalui simbol-simbol alam. Seperti alam yang mengalir melalui musim-musim yang berputar, kita juga melalui siklus hidup kita sendiri. Siklus yang melibatkan kelahiran dan kematian, kebangkitan dan kejatuhan. Pada hari Valentine ini, kita diberi kesempatan untuk mengakui bahwa cinta itu bukan hanya sesuatu yang diberikan kepada orang lain, tetapi juga sesuatu yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini adalah waktu yang sempurna untuk merenung, untuk melihat perjalanan hidup kita, dan bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan pribadi melalui perubahan yang kita hadapi. Namun, meskipun energi yang terkait dengan tanggal ini adalah energi yang kuat dan seringkali menantang, banyak dari kita enggan untuk merasakannya. Dunia modern telah mengemas hari Valentine menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan dapat dijual. Dengan iklan yang menggoda, media sosial yang penuh dengan gambar-gambar indah, dan harapan-harapan yang ditetapkan oleh standar sosial, kita seringkali lupa bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Cinta bisa datang melalui pertempuran batin, melalui pertumbuhan yang sulit, atau melalui pengorbanan yang tidak terlihat. Hari Valentine, jika kita melihatnya melalui lensa yang lebih luas, adalah sebuah pengingat bahwa cinta itu transformatif. Ini bukan tentang seberapa besar hadiah yang kita terima, atau berapa banyak bunga yang diberikan kepada kita. Cinta sejati adalah tentang perubahan yang terjadi dalam diri kita, tentang bagaimana kita bisa membebaskan diri dari pola lama, dari rasa takut, dari keterikatan yang tidak sehat, dan dari segala hal yang menghalangi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini adalah waktu untuk merayakan, bukan hanya hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan alam semesta yang mengarahkan kita pada perjalanan ini. Meskipun dunia telah berubah, energi dari perayaan kuno Lupercalia masih hidup dalam setiap perayaan Hari Valentine yang kita rayakan. Ini adalah energi yang mengingatkan kita bahwa cinta adalah kekuatan yang lebih besar dari sekadar perasaan romantis. Cinta adalah kekuatan alam semesta yang meliputi segala sesuatu, penciptaan dan penghancuran, kebangkitan dan kejatuhan, kebahagiaan dan kesedihan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk merangkul cinta dalam segala bentuknya, untuk melepaskan yang lama, dan untuk menyambut yang baru. Jadi saat kamu merayakan Hari Valentine ini, cobalah untuk melihat lebih dalam daripada sekadar coklat dan bunga. Pikirkan tentang bagaimana hari ini menghubungkan kita dengan energi alam semesta yang lebih besar. Energi yang membawa kita melalui perubahan besar dalam hidup, yang memungkinkan kita untuk berkembang dan berubah menjadi siapa kita seharusnya. Inilah kekuatan yang tersembunyi di balik Hari Valentine. Ini adalah panggilan untuk kebangkitan, pemurnian, dan transformasi. Cinta yang sejati bukan hanya yang diberikan kepada orang lain, tetapi juga yang kita berikan kepada diri kita sendiri dalam perjalanan hidup ini. Ekstremitas Hari Valentine. Pernahkah kamu merasa bahwa Hari Valentine selalu terasa ekstrem? Seolah-olah setiap tahun, 14 Februari datang dengan semacam intensitas yang tak bisa dijelaskan, memunculkan reaksi beragam dalam diri kita. Beberapa orang dibanjiri oleh gairah, keinginan, dan kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka merasakan getaran cinta yang memancar kuat di sekitar mereka, dan mungkin tak sabar untuk merayakan dengan pasangan mereka.
Namun, di sisi lain, banyak juga yang tenggelam dalam kesepian yang mendalam, merasakan kehampaan dan kehilangan yang tajam. Tak jarang, perpisahan tiba-tiba, rekonsiliasi yang tak terduga, atau pengakuan cinta yang tak pernah dibayangkan sebelumnya meledak di sekitar waktu ini. Lalu, kenapa hal ini terjadi? Apakah kita hanya berurusan dengan sebuah hari yang penuh dengan harapan dan keinginan romantis? Atau adakah sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi? Jawabannya adalah, ini bukan hanya tentang cinta. Hari Valentine adalah sebuah portal transformasi yang jauh lebih besar daripada sekadar kado coklat atau bunga merah. Di balik tampilan manis dan romantis yang sering kita lihat, ada energi kuat yang sedang bekerja. Energi yang tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hari ini, lebih dari sekadar hari untuk merayakan romansa, memperkuat hubungan yang sudah ada, atau menunjukkan cinta kepada pasangan, adalah saat ketika kita dihadapkan pada intensitas yang mampu memperkuat apapun yang kita rasakan. Cinta kita akan diperbesar, baik itu cinta yang penuh gairah atau cinta yang penuh keraguan. Bahkan jika hubungan kita berada dalam keadaan yang rapuh, retakan yang selama ini tersembunyi akan terasa lebih jelas. Ketegangan yang sudah ada dalam hubunganmu, atau perasaan yang kamu abaikan, akan terungkap begitu saja. Bahkan jika kamu mencoba menghindar, energi ini akan mendorongmu untuk menghadapi kenyataan yang mungkin telah lama kamu hindari. Ini adalah waktu yang penuh dengan potensi perubahan yang luar biasa. Jika kamu lajang, mungkin kamu merasa tarikan yang tak terdefinisikan, bukan hanya terhadap seseorang, tetapi juga terhadap penemuan diri yang lebih dalam, atau terhadap versi cinta yang lebih dalam daripada apapun yang pernah kamu ketahui. Cinta tidak hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang hubungan dengan diri sendiri. Apa yang kamu rasakan dalam diri sendiri, bagaimana kamu mencintai diri sendiri, dan bagaimana kamu belajar untuk menerima dan melepaskan, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang akan sangat terpengaruh oleh energi yang sedang mengalir di hari Valentine ini. Sangat menarik untuk dipahami bahwa energi ini bukan hanya tentang pasangan romantis, tetapi tentang koneksi yang lebih mendalam, lebih spiritual, yang kita miliki dengan diri kita sendiri, dengan masa lalu kita, dan dengan masa depan kita. Ini adalah waktu di mana kamu diberi kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran sejati dari apa yang benar-benar diinginkan oleh hatimu. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk seluruh perjalanan hidupmu. Jadi, jika 14 Februari ini terasa lebih dari sekadar hari biasa, jika emosimu terasa meningkat, jika kamu merasa seolah ada sesuatu yang berbeda yang terjadi meskipun kamu tidak bisa menjelaskannya, ini bukanlah imajinasimu. Kamu sedang merasakan getaran yang sudah ada sejak lama. Kamu sedang merasakan apa yang selalu menjadi inti dari hari Valentine. Sebuah ajakan untuk berubah, untuk menghadapinya, dan untuk memperkuat hubunganmu dengan dirimu sendiri, dengan orang-orang yang kamu cintai, dan dengan dunia yang lebih besar di sekitar kamu. Sekarang, mari kita sejenak berpikir tentang sejarah hari Valentine. Kita tahu bahwa hari ini biasanya dipenuhi dengan bunga mawar, kartu ucapan, dan hadiah-hadiah manis. Namun, seperti banyak perayaan yang telah bertransformasi melalui waktu, hari Valentine yang kita kenal sekarang adalah bayangan dari perayaan yang jauh lebih intens. Sebelum menjadi hari yang penuh dengan romansa dan komersialisasi, hari Valentine berakar pada tradisi yang lebih tua dan lebih primitif. Sebuah perayaan yang terkait dengan energi kesuburan dan transformasi. Sebuah waktu untuk merayakan cinta dalam segala bentuknya, yang tak selalu datang dengan cara yang lembut atau mudah, tetapi melalui proses pembentukan yang melibatkan perubahan besar dalam hidup kita. Mungkin ada baiknya jika versi modern hari Valentine dibungkus dengan mawar dan cahaya lilin, karena versi aslinya jauh lebih intens. Lupercalia, festival kuno yang berhubungan dengan hari Valentine, adalah perayaan kesuburan dan kelahiran kembali yang lebih mentah, kacau dan penuh gairah. Orang-orang merayakan dengan cara yang lebih langsung, tidak hanya melalui kata-kata manis, tetapi melalui tindakan yang lebih ekstrim. Seperti ritual yang melibatkan pelepasan emosi yang mendalam, penciptaan,
dan kehancuran. Ini adalah waktu ketika batas antara hasrat dan kekacauan menjadi sangat tipis. Dan disinilah kita kembali pada hari Valentine yang modern. Meskipun kita mungkin tidak terlibat dalam ritual kuno tersebut, energi itu masih ada di sekitar kita. Bahkan jika kita tidak mengakui atau tidak menyadarinya, kita merasakannya. Itulah sebabnya hari Valentine bisa terasa sangat ekstrim. Semua emosi yang biasanya tersembunyi akan muncul ke permukaan, dan segala hal yang mungkin kita hindari, seperti perasaan yang belum terselesaikan atau ketakutan yang tidak dihadapi, akan terasa begitu kuat. Ini adalah panggilan untuk perubahan, untuk tumbuh, dan untuk menatap diri kita sendiri dengan keberanian. Saat ini, dunia terasa seperti sedang memperhatikan kita. Seperti ada semacam tekanan yang membuat waktu terasa lebih aneh. Di satu sisi, segala sesuatu bergerak begitu cepat, tetapi di sisi lain, ada saat-saat ketika waktu terasa melambat. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat yang sedang menguji kita. Hampir seperti alam semesta menunggu untuk melihat bagaimana kita akan merespons. Apakah kita akan tetap di jalur yang biasa? Atau kita akan membuka diri untuk kemungkinan yang lebih besar dan lebih mendalam? Inilah trik sebenarnya. Hari Valentine bukan hanya tentang hari biasa di kalender. Ini adalah saat di mana alam semesta mengujimu, mendorongmu untuk melihat lebih dalam, untuk menghadapi perubahan yang datang dalam hidupmu, dan untuk merayakan cinta dalam semua bentuknya. Semua tantangan yang kamu hadapi, setiap momen aneh, setiap ketegangan, semuanya adalah bagian dari ujian besar yang akan membentuk siapa kamu. Jangan takut dengan ekstremitas yang datang bersama hari Valentine. Justru, sambutlah itu dengan hati terbuka, karena ini adalah bagian dari proses transformasi besar dalam hidupmu. Reaksi yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Kamu mungkin mulai melihat rintangan kecil, namun sangat tepat muncul. Percakapan yang secara tak terduga menyentuh sarafmu. Orang-orang berperilaku dengan cara yang memaksamu menghadapi sesuatu yang sudah lama kamu hindari. Kesabaranmu, emosimu, bahkan perasaan tentang siapa dirimu mungkin akan terasa diuji. Dan memang benar. Ini bukan sekadar perubahan acak. Ini adalah ujian tekanan spiritual. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di bawah permukaan. Alam semesta tidak menghukummu. Ia hanya ingin tahu apakah kamu sudah siap. Siap untuk apa sebenarnya? Itulah bagian yang tidak akan kamu pahami sepenuhnya sampai semuanya selesai. Tapi ada pola di balik ini semua, dan jika kamu memperhatikan, kamu akan mulai melihatnya. Tanda-tanda, sinkronisitas, momen yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Semuanya sedang menuju ke suatu arah, dan ini lebih dalam lagi. Pikiranmu sendiri adalah bagian dari ujian ini. Pikiranmu mungkin terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarikmu kembali pada keraguan, kebiasaan lama, atau membuatmu mempertanyakan apa yang sebenarnya kamu tahu di dalam hatimu. Tabir antara realitas dan intuisi sedang tipis. Itu berarti intuisimu sedang meningkat, tapi ilusi juga ikut naik. Akankah kamu mempercayai perasaanmu atau membiarkan kebingungan menguasai? Alam semesta sedang memperhatikan, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melihat apakah kamu siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Jadi, ketika segala sesuatu mulai terasa berat dalam beberapa hari ke depan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini terjadi padaku atau untukku? Jika kamu masih menyimak sampai di sini, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti. Bagikan pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu, dan jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya.